Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladia Fortuni Khalifah. Di sini saya akan menjawab 5 dari pertanyaan uji kompetensi AIK yang sudah disediakan. Yang pertama itu ada, jelaskan tentang rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah atau rukun pernikahan merupakan suatu unsur pokok yang harus ada dalam sebuah pernikahan agar pernikahan tersebut itu dapat dihukumi sah. Nah, rukun nikah menurut syariat Islam itu terdiri dari yang pertama adanya mempelai pria, yang kedua adanya mempelai wanita, yang ketiga adanya wali nikah, keempat adanya 2 orang saksi, dan yang terakhir itu adanya ijab kabul. Sedangkan syarat sah pernikahan dalam Islam, yang pertama itu kedua calon mempelai, baik itu calon suami ataupun calon istri, itu harus sama-sama beragama Islam. Yang kedua, adanya wali bagi calon pengantin perempuan. Nah, wali ini biasanya itu ayah kandung dari calon mempelai wanita ini, ataupun kerabat ataupun saudara laki-lakinya. Nah, kemudian yang ketiga itu harus dihadiri 2 orang saksi yang adil. Kemudian yang keempat itu harus adanya ijab kabul, yang mana itu tuh pernyataan antara wali atau wakilnya dengan penerima atau calon suaminya. Yang kelima itu harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Artinya baik calon mempelai wanita maupun mempelai pria itu harus sama-sama setuju dengan pernikahan itu, dengan ijab maupun kabul itu. Kemudian yang keenam itu ada calon istri tidak sedang dalam masa iddah ataupun tidak bersuami. Jadi ketika si calon mempelai wanita ini sedang dalam masa iddah atau masa tunggunya itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada tidak menikahi orang yang haram dinikahi, dalam artian kedua mempelai itu harus sama-sama merdeka. Kedua mempelai itu harus tidak memiliki hubungan yang menghalangi pernikahan mereka gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu ada, jelaskan hukum nikah siri menurut Muhammadiyah. Nah, bagi warga Muhammadiyah, nikah siri atau nikah yang tidak tercatat di KUA, dalam artian nikah yang hanya nikah menurut agama, nikah secara agama itu dilarang dan tidak boleh dilakukan. Meskipun pernikahan tersebut itu memenuhi rukun dan juga syarat sesuai dengan agama Islam, tapi itu tetap tidak boleh dilakukan karena menurut Muhammadiyah itu tidak sesuai dengan kemaslahatan dan juga peraturan negara. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis talak dan perbedaan di antara mereka. Yang pertama itu ada talak raj'i. Nah, talak raj'i ini adalah talak ke-1 atau kedua, yang mana suami itu berhak untuk rujuk selama istrinya itu masih dalam masa iddah atau masa tunggu. Kemudian yang kedua itu ada talak bain sugro. Nah, talak bain sugro ini adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh melakukan akad nikah yang baru dengan bekas suaminya meskipun si istrinya sedang dalam masa iddah. Kemudian yang ketiga itu ada talak bain kubro. Nah, talak bain kubro adalah talak untuk ketiga kalinya, dimana dalam kondisi talak ini suami itu tidak boleh rujuk dan tidak boleh melakukan akad nikah yang baru bersama istrinya, kecuali apabila si istri ini setelah bercerai atau setelah ditalak sama suami yang ini itu menikah lagi, dan dalam pernikahan yang baru pernikahan istri yang baru ini dia itu mengalami perceraian, barulah si istri ini boleh rujuk dengan suaminya yang dulu gitu. Kemudian yang selanjutnya ada talak sunni. Nah, talak sunni itu talak yang diperbolehkan, dan itu tuh dijatuhkan terhadap istri yang sedang dalam masa suci dan si istrinya itu tidak melakukan hubungan dengan suaminya pada masa suci ini. Kemudian ada talak bid'i. Talak bid'i ini kebalikannya talak sunni. Talak bid'i ini dilarang dan dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah
melakukan hubungan pada waktu suci tersebut. Tuh. Selanjutnya pertanyaan yang keempat itu ada jelaskan definisi dan perbedaan antara talak, khulu, dan fasah. Yang pertama itu ada talak. Talak itu merupakan suatu perceraian yang dijatuhkan oleh suami dengan lafaz tertentu yang secara jelas ataupun sindiran yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu pernikahan secara syar'i. Nah, talak ini itu haknya si suami, dalam artian yang dapat menjatuhkan talak itu hanya suami. Dan talak juga memiliki aturan khusus terkait jumlah dan masa iddah. Kemudian ada hulu. Nah, hulu adalah perceraian yang diminta oleh istri dengan memberikan tebusan, biasanya itu berupa mahar yang dikembalikan atau harta-harta lainnya kepada si suami sebagai ganti pembebasan dari pernikahan. Nah, hulu ini merupakan haknya si istri, jadi istri yang boleh meminta gitu. Dan biasanya ini tuh dianggap sebagai talak bain. Kemudian yang ketiga itu ada fasah. Nah, fasah adalah pembatalan atau pembubaran pernikahan oleh pengadilan atau otoritas agama karena adanya sebab akibat atau kayak adanya sebab tertentu yang diketahui setelah nikah. Misalnya adanya aib di antara kedua mempelai ini, kemudian adanya ketidakmampuan si suami untuk memberikan nafkah, atau di antara sepasang suami istri ini tuh ada yang murtad atau adanya hubungan yang mahram gitu. Kemudian yang kelima itu ada jelaskan jenis-jenis iddah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masing-masing jenis iddah tersebut. Nah, iddah atau masa tunggu itu merupakan masa yang diberlakukan bagi seorang wanita setelah dia diceraikan oleh suaminya dengan talak. Nah, iddah dalam masa ini, dalam kondisi ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika wanita masih mengalami haid, maka masa iddah atau masa tunggunya itu sebanyak 3 kali suci haid atau 3 kali mandi bersih setelah haid. Yang kedua, jika wanita sudah menopause atau sudah berhenti haidnya, maka masa iddah atau masa tunggunya itu adalah 3 bulan berdasarkan kalender hijriah. Kemudian yang ketiga itu ada jika wanita sedang hamil dan talak pada waktu itu tuh dijatuhkan ke wanita itu, maka masa iddah atau masa tunggunya itu berlangsung sampai si wanita ini tuh melahirkan. Yang kedua itu ada iddah wafat atau iddah karena kematian suami. Nah, dalam kondisi ini masa iddah atau masa tunggunya itu adalah 4 bulan 10 hari jika istri tidak sedang hamil, dan jika si istri ini sedang hamil maka tetap saja harus menunggu sampai si wanita ini tuh melahirkan. Kemudian ada iddah nikah mut'ah atau nikah kontrak. Nah, ini biasanya berlangsung selama 2 kali menstruasi jika si wanita ini masih haid, dan 45 hari jika wanita itu sudah tidak haid. Kemudian ada iddah wanita yang belum pernah digauli. Nah, itu wanita yang diceraikan dengan kondisi dia belum pernah digauli itu tidak wajib menjalankan iddah. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan iddah itu sendiri, yang pertama itu setiap wanita yang ditinggal itu wajib menjalankan masa iddahnya. Yang kedua, larangan menikah saat iddah bagi si wanita. Adapun kalau misalkan si wanita ini menikah, maka hukum pernikahannya itu haram. Kemudian yang ketiga itu larangan berhias dan keluar rumah bagi iddah si wanita yang ditinggal suaminya wafat. Terima kasih.